Oke, salam sehati. Ketemu kembali bersama saya, Roy Wijaya. Kali ini saya mengupas langsung dalam acara podcast Literasi Sehati bersama Beta Maluku Kreasi Anak Bangsa. Ada hal-hal yang menarik hari ini yang saya ingin ungkapkan di luar podcast-podcast yang lain, terutama adalah tentang hal orientasi pemuda di dalam pembinaan olahraga. Kalau di Sehati lebih banyak kita membina dalam budaya dan seni, ya kata lantas bagaimana ke depan DKI Jakarta membina para pemuda dalam prestasi olahraga. Nah, kebetulan hari ini saya kedatangan ya kan seorang tokoh muda yang energik, luar biasa, punya nama yang keren, namanya Dr. Julijar Idris MSI. Belakangnya banyak lagi gelarnya, saya belum tahu, nanti kita perdalam aja apa aja gelar yang dia miliki. Yang pasti saat ini beliau menduduki posisi jabatan-jabatan yang sangat penting di dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Bahkan rumor katanya beliau akan mencalonkan diri menjadi ketua KONI DKI Jakarta. Wow, keren, tepuk tangan untuk Bang Jul. Baik teman-teman, tidak meningkat waktu terlalu lama. Hari ini Bang Jul sudah panggilannya Bang Julijar, ada Bang Jul. Hari ini ada di samping saya. Apa kabar Bang? Kabar baik. Ya. Bang Jul adalah sahabat saya yang sangat luar biasa, brilian, cerdas, yang saya yakin dengan sebuah rencana ya kan dan Allah ridhoi, yakin akan menjadi sebuah pemimpin di DKI Jakarta dalam sebuah lembaga organisasi yang sangat bergengsi saat ini. Bang, dalam beberapa rumor saat ini katanya Abang ingin mencalonkan diri menjadi ketua KONI DKI Jakarta. Kebenarannya seperti apa sih Bang? Bismillah. Jadi kawan-kawan sudah meminta saya mendukung saya untuk maju sebagai calon ketua KONI DKI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya insya. Amin. Oke ya. Jadi apa sih yang terbesit di dalam kenapa KONI gitu kan sampai saat ini harus ada orang muda yang sebelum-sebelumnya kan bukan anak muda nih yang muncul memimpin KONI lebih banyak memang dari lembaga-lembaga tertentu, khususnya dari lembaga militer yang mumpuni untuk mengelola sebuah organisasi olahraga. Nah, apa yang tertarik di KONI ini Bang? Saya melihat Jawa Jakarta ini adalah macannya Indonesia. Jadi siapa yang nggak takut sih sama Jakarta? Siapa yang nggak kenal sih betapa hebatnya Jakarta? Beberapa periode sebelumnya kita selalu juara umum. Oke. Tapi kali ini 3 periode terakhir kita nggak pernah lagi dapat juara umum. Jadi macan kita ini kayaknya lagi pingsan. Oke. Masih tertidur kali Bang? Ya, perlu dibangunkan kalau lagi tidur. Kira-kira berapa sih cabang olahraga Bang yang memang mempunyai kelengkapan kelembagaan yang memang harus dihimpun oleh KONI dan menjadi mungkin nanti ending suaranya dalam memilih siapa sebenarnya yang jadi calon ketua KONI DKI Jakarta gitu Bang? Sebenarnya cabang olahraga yang ada di Jakarta ini semuanya potensial, semuanya bagus. Kita punya semua fasilitas dibandingkan daerah-daerah lain. Kita punya semua kelengkapan dibanding daerah-daerah lain. Harusnya juara umum adalah keniscayaan bagi kita. Oleh sebab itu, jika kita tidak dapat juara umum, harus ada yang kita pertanyakan. Oke. Dana kita paling banyak, fasilitas paling lengkap, atlet paling bagus. Bahkan beberapa daerah lain mengambil atlet kita. Jadi ada yang salah dengan manajemen kita. Oke. Kalau umpamanya pembenahannya di dalam sebuah organisasi itu ada kelemahan dan kesalahan, apa yang akan diperbaiki? Mungkin begini, ada yang namanya di dalam sebuah kelembagaan itu pembenahan tentang masalah manajemen atlet atau memang pembinaan atlet yang harus lebih dalam, apalagi DKI Jakarta ini kan banyak nih Bang yang berhimpun di Jakarta dari berbagai daerah. Gimana Abang mempresentasikan nanti itu? Gitu. Ya, kan sebenarnya
KONI ini adalah lembaga yang mengkoordinasi semua cabang olahraga yang ada di DKI. Prinsipnya sebenarnya tidak pernah ada pertandingan antar KONI. Betul. Yang ada itu pertandingan antara cabang olahraga. Maka perlu adanya keterbukaan dari KONI dalam memanage ini. Perlu ada keterbukaan kepada seluruh cabur, kepada seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Saya mau mengajak masyarakat sehingga KONI menjadi sebuah lembaga yang terpercaya, sebuah lembaga yang dapat diakui kebenarannya, kejujurannya, kira-kira seperti itu. Bang, ada sebuah akselerasi memang ketika anak muda masuk kepada dalam berbagai subbidang olahraga itu kan. Ada yang namanya teoritis ekonomi kepemudaan, bagaimana membangun ekonomi dan pemuda itu bersatu di dalam olahraga. Nah, teori-teori ini kan belum pernah terungkap di dalam sebuah lembaga besar seperti KONI. Harusnya kan menjadi sebuah penyatuan gitu kan. Nah, konsep ini apa sih Bang gitu kan yang mau Abang sampaikan kepada mereka para cabur untuk menguatkan diri gitu. Ya, ini yang menarik sebenarnya. Jadi kalau saya lihat hal yang kayak gini ini jarang dilirik orang. Baru saya ditanya seperti ini sama Pak Aroma, bahwa masyarakat itu nggak terlibat, Ya. tidak terlibat dalam dunia olahraga. Mereka tuh seolah-olah hanya penonton yang pasif, kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak. Ya. Nah, kami mau masyarakat itu benar-benar terlibat. Siapa atletnya, sedang apa mereka, sedang latihan apa, sedang menuju kemana, butuh apa. Bahkan kami informasikan ini setiap hari, day per day, detik per detik bahkan kan gitu loh, real time kalau kita kan gitu loh. Jadi kalau kita sudah dapatkan ini informasi ini terbuka kepada masyarakat, kami berharap masyarakat juga memberikan semacam sumbangsi, memberikan feedback kepada KONI, kepada atlet-atletnya. Oh iya, ada atlet yang akan berangkat tryout misalnya ke luar negeri, butuh biaya. Siapa yang akan bantu ini? Coba silakan, ada yang mau sumbang 1.000, ada yang sumbang 2.000, ada yang 10.000, silakan. Tapi semua datanya terlihat. Mereka tahu, oh nama saya masuk ya, saya sumbang atlet basket berangkat. Mereka ikut mengawasi basket ini. Karena mereka merasa memiliki. Selama ini kan mereka tidak merasa memiliki. Mereka pikir ya kan udah dapat Pemda dan Pemcab aja. Iya. Ya, sudah selesai. Mereka pikir semua sudah selesai. Nah, hari ini, Pak, kelemahan kita adalah keterbukaannya. Kita tidak pernah terbuka. Sekarang kita tidak pernah tahu siapa sih yang dapat duit, siapa sih yang nggak dapat duit, siapa sih yang dibina, siapa sih yang nggak dibina. Kan kita nggak ngerti. Oke. Berarti kalau begitu, Bang, ada sebuah memang prosedur yang harus dibangun adalah digitalisasi, visualisasi yang memang harus dibangun oleh KONI yang selama ini mungkin ada tapi belum terungkap, kan begitu. Karena mungkin digitalisasi ini seperti hal seperti ini kan, apa yang akan disampaikan oleh KONI dan atlet-atlet tadi menuju masyarakat memahami konsep yang Abang buat, mungkin seperti itu ya. Ya, itu kuncinya. Iya. Ya, kuncinya kan kita butuh terobosan. Ya, terobosan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keberanian dan ide yang bagus tentang terobosan ini. Kita sudah selesai dengan cerita yang lalu. Saya tidak mau bilang bahwa yang lalu itu buruk, yang lalu itu melakukan sebuah kesalahan, tidak. Saya mau bilang bahwa ke depannya kita harus melakukan sebuah terobosan bahwa masyarakat harus terlibat. KONI ini bukan lembaga yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tidak bisa dikritik. Jadi bahkan saya ingin seluruh cabur ini muncul, seluruh pemimpin-pemimpin cabur muncul. Ayo kita sama-sama benahi KONI. Bukan saya sendirian, karena jujur aja Bang, tidak ada yang manusia super itu. Betul. Ya, jadi kita ini mari bekerja sama-sama. Saya mengajak, ayo kita kerja tim, kerja rame-rame. Supaya apa? Supaya olahraga di DKI maju. Ini sebuah bisnis yang bagus.
Oke. Ya jangan cuma mengandalkan duit dari Pemda DKI sehingga kesannya cuma dapat hibah, habisin, selesai. Bukan itu yang saya mau. Oke Bang. Jadi gini, saya terungkap jadi sebuah pemikiran Abang begitu mafhum betul, hafal betul gitu. Bagaimana organisasi ini berjalan? Yang Abang lakukan adalah berarti memang orientasinya apa sih yang menjadi orientasi latar belakang gitu kan? Emang memahami olahraga kan tidak mudah. Apalagi dari aspek psikologi dan pendidikan Abang juga bukan orang sarjana olahraga gitu kan. Kenapa begitu mencintai dengan olahraga ini sehingga harus terjun menjadi pengurus KONI? Olahraga ini kan bagian dari seluruh manusia. Oke. Manusia ini semua berolahraga. Saya berolahraga, Abang berolahraga. Tapi tidak juga bahwa saya tahu semua bidang olahraga. Iya. Tidak ada satupun manusia ini yang ada tahu semua bidang olahraga. Saya yakin begitu. Jadi kalau ada salah satu bilang, Pak ini harus dari bidang olahraga. Terus olahraga apa yang harus jadi ketua KONI? Oke. Dari cabang yang mana? Tidak bisa. Jadi yang paling penting kalau menurut saya KONI ini dipegang oleh leadership yang baik. Ya, seseorang yang memiliki leadership yang baik. Oleh sebab itu saya meyakini karena memang bidang saya adalah administrasi publik. Jadi saya belajar tentang bagaimana membangun leadership, bagaimana membangun good governance. Good governance ini penting sekali buat kita. Bahwa dengan good governance, maka masyarakat juga bisa yakin bahwa kita ini adalah lembaga yang terpercaya. Oke. Itu yang paling penting. Jadi kalau masyarakat percaya bahwa KONI ini baik, cabur-cabur percaya bahwa KONI ini baik, para stakeholder lain di DKI Jakarta percaya bahwa KONI ini adalah lembaga yang baik, termasuk halnya Dewan dan pemerintah DKI dan pengusaha-pengusaha yang ada di DKI. Rasa-rasanya kita tidak akan pernah kesulitan. Di DKI ini sumbernya duit. Kalau ada bilang KONI ini kesulitan uang sampai atletnya dibeli oleh daerah lain, jadi ada yang salah sepertinya dengan manajemen kita. Maka itu saya mau memfokuskan di bidang itu. Oke. Kalau soal pembinaan olahraga, saya yakin pemimpin-pemimpin cabur yang ada sekarang jauh lebih tahu cara membina prestasi masing-masing. Saya serahkan kepada mereka, saya monitoring satu persatu, day per day. Ya. Dengan dari apa? 63 cabang olahraga ini. Hari ini yang terdaftar di KONI sekitar 60. Iya. Ada 60 cabang olahraga. Itu akan kita monitoring day per day. Bahkan saya bilang tadi real time. Sebenarnya mereka ini sedang melakukan apa sih saat ini? Ada yang sedang latihan, ada yang sedang melakukan kejurda, ada yang sedang melakukan apa? Semua kita tahu. Semua kita tahu dan apa hasilnya saat itu juga saya tahu. Karena teknologi yang ada sekarang memungkinkan untuk itu. Kenapa kita tidak gunakan? Nah, saya cuma mau bilang, bukan cuma saya yang tahu itu, tapi masyarakat juga harus tahu bahwa setiap saat ada kegiatan apa saja di seluruh cabur. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol sama kawan-kawan, harusnya kita Pak KONI memfasilitasi semua cabur. Untuk apa? Untuk bisa berdaya masing-masing. Saya sudah bicara dengan banyak pihak, bahwa banyak pihak mau membantu cabur-cabur itu langsung, tapi dengan syarat bisa dipercaya ya, kan begitu. Maka itu kuncinya, jadikan KONI lembaga terpercaya. Insya Allah jalan. Oke, baik Bang. Jadi gini, saya kan Abang lebih memahami pada konsep program KONI ke depan yang tadi Abang sampaikan. Nah sekarang saya kembali lagi kepada masalah bagaimana persiapan musrok KONI gitu kan, dan sejauh mana selama ini cabur-cabur ini memahami betul gitu kan kualitas seorang Bang Jul gitu kan, terus programnya seperti apa dan bagaimana target umpamanya ketika nanti di musrok ini gitu kan, ada nggak pendekatan sekarang ini kepada cabur? Ya ini bagian dari tugas kita. Hari ini
saya sudah bertemu dengan banyak cabur dan insya Allah dukungan saya cukup untuk maju sebagai calon ketua KONI DKI. Dari sana setelah pendaftaran nanti, insya Allah saya akan terus berkomunikasi dengan semua cabur, memberitahukan apa sih langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan bersama-sama. Termasuk masukan dari cabur juga? Iya, mereka itulah yang akan bekerja untuk KONI. Saya cuma sebagai leader memimpin, ya kan gitu. Mereka yang akan bersama-sama dengan saya memajukan KONI dan seluruh cabur DKI. Bukan saya jalan sendirian cabur kemana, saya kemana, bukan begitu. Jadi akhirnya mempersatukan seluruh cabang olahraga dalam satu kepemimpinan yang memang KONI DKI Jakarta ini adalah tanpa pandang bulu, tanpa melihat bagaimana latar belakang olahraganya seperti itu. Mungkin itu konsepnya Bang ya? Yes sir. Jadi ada pepatah yang bagus kalau saya lihat. Jakarta ini sebenarnya macan, tapi sayang kalau macan itu dipimpin oleh kami, segerombolan macan dipimpin oleh kami, maka macan-macan ini akan mengembi. Tapi sebaliknya, kalau kambing-kambing dipimpin oleh macan, maka kambing-kambing ini akan mengaum. Nah sekarang kita punya pasukan macan, saya mau ini dipimpin oleh macan, aumannya akan terdengar di seluruh dunia. Kira-kira. Tapi terakhir nih Bang, seberapa yakin sih maju dengan berapa kandidat yang memang maju di dalam pertarungan musrok ini gitu kan? Selain Abang mungkin ada kompetitor yang lain maju juga. Terus yang terakhir adalah keyakinan itu apa sih yang bisa meyakini di bawah diri Abang nanti akan menguatkan KONI ada di tangan Abang? Itu aja sih. Insya Allah sebenarnya saya membuka diri bagi semua kawan-kawan untuk bersama-sama saya, termasuk para kandidat yang lain ingin bergabung. Mari kita benahi KONI sama-sama. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Semua mungkin kita lakukan. Tapi dengan satu syarat, kita lakukan perbaikan fundamental dengan keterbukaan, sehingga KONI bisa menjadi lembaga yang terpercaya. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang atas udah datang ke podcastnya Sehati Literasi. Baik, buat para sahabat Sehati, sahabat selalu di hati, hari ini memang podcast sedikit mendalam, sedikit berbau penguatannya lebih jauh. Ini adalah pendalaman literasinya. Jadi sejauh mana anak muda berbudaya tapi di sisi lain juga berolahraga. Mungkin itu saja. Terima kasih atas nontonnya hari ini. Jangan lupa like dan subscribe terhadap Sehati Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Padat, jelas.